Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 9 MTS Husnul Khatimah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isi dan makna yang terkandung di dalam UUD 1945. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam pembukaan UUD 1945, selain terdapat isi dan makna yang terkandung di dalam masing-masing alinianya, juga terdapat pokok-pokok pikiran yang menjiwai pembukaan UUD 1945 tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa pokok pikiran ini menggambarkan tentang suasana kebatinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pokok pikiran ini juga melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok pikiran pertama di dalam UUD 1945 berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama ini mengandung pengertian negara persatuan, di mana negara persatuan adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi berbagai macam paham golongan dan paham yang bersifat individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan UUD 1945 menghendaki adanya sebuah persatuan. Dengan kata lain, bagi setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kepentingan individu masing-masing. Jadi, sekali lagi, pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang pertama adalah menghendaki adanya negara persatuan. Berikutnya, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD 1945 serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan dari nilai sila kelima. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga berbunyi,
negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga menunjukkan bahwa undang-undang dasar yang dibuat harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini menegaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang dasar. Dan pokok pikiran ketiga inilah yang merupakan dasar pelaksanaan politik negara. Adanya pokok pikiran ketiga tidak terlepas dari sifat bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat di dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Terakhir, pokok pikiran ketiga ini merupakan penjelmaan dari sila keempat. Pokok pikiran terakhir di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat mengandung makna bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan penjelmaan dari sila ke-1 dan sila kedua. Setelah kita mempelajari tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, kita pun harus tahu tentang arti penting dari pokok-pokok pikiran tersebut. Yang perlu kita ketahui, pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang begitu dalam dan penting. Hal ini dikarenakan pokok-pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, di dalam bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran ini dimasukkan ke dalam setiap pasal per pasalnya. Kita pun sudah mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Namun harus kita tahu juga, meskipun menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, UUD 45 ternyata masih bisa dirubah isinya atau pasal-pasalnya yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dan proses merubah isi dari Undang-Undang Dasar ini diberi nama dengan amandemen. Ada hal lain yang perlu kita ketahui berkaitan dengan amandemen UUD 1945, yaitu dalam hal bagian-bagian yang tak bisa dirubah dari UUD 45. Ada dua hal yang tak bisa dirubah dari UUD 45. Yang pertama adalah pembukaan UUD 1945 dan juga pasal 1 ayat 1 tentang bentuk negara kesatuan. Adapun lembaga negara yang berwenang untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat
atau MPR. Pembahasan terakhir kita di kesempatan kali ini adalah tentang prosedur amandemen UUD 1945. Prosedur amandemen UUD 1945 termuat di dalam pasal 37 ayat 1 sampai 4 UUD 45 itu sendiri. Di mana di dalam ayat 1 disebutkan usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR. Ayat 2 berbunyi, setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Kita ambil contoh seperti ini. Anggota MPR itu kan merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Di mana anggota DPR jumlahnya 560 orang dan anggota DPD jumlahnya 132 orang. Jadi anggota MPR itu 560 ditambah 132. Jadi 692 orang. Kita tafsirkan ayat 1. Usul perubahan UUD baru bisa diagendakan apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3. 1/3 dari 692 berarti 231 orang pengaju. Jadi untuk mengubah satu pasal di dalam UUD 45 harus diajukan oleh minimal 231 orang. Kurang satu aja, misalkan 230 itu tidak bisa. Tapi kalau lebih dari 231 itu bisa. Ayat kedua ditafsirkan bahwa ketika 231 orang pengaju tersebut ingin mengajukan amandemen, maka bagian-bagian mana yang akan diamandemennya itu harus ditulis beserta dengan alasannya secara jelas. Dan tafsir ayat ketiga, setelah ditulis dan diajukan mengenai pengamandemenan pasal-pasal UUD 45, kemudian diadakanlah sidang MPR. Dan sidang MPR dinyatakan bisa dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. 2/3 dari 692 adalah 461 orang yang hadir di dalam sidang MPR. Jika yang hadir 460 orang berarti sidang MPR tidak bisa dilaksanakan, apalagi kurang dari itu. Namun jika lebih dari 461 itu sangat bisa untuk dilaksanakan sidang MPR untuk mengamandemen UUD 1945. Berikutnya di ayat keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Perlu kita garis bawahi bahwa di sini 50% plus 1 itu dari seluruh anggota MPR, bukan dari jumlah anggota MPR yang hadir di dalam persidangan. Berarti 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR itu yaitu 347 orang atau suara. Demikianlah prosedur pengamandemenan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan kali ini tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Semoga bermanfaat bagi antum sekalian. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dan refleksi kita bersama. Adanya hukum bukanlah untuk membelenggu atau memenjarakan. Namun, hukum justru hadir untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.